Halo hai football lovers, jumpa lagi di channel Fairplay yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita Matteo Guendouzi tolak kembali ke Arsenal. Guendouzi direkrut Arsenal dari Lorient pada tahun 2018 lalu. Saat itu dia sempat jadi pemain andalan Unai Emery. Sayangnya, si pelatih dipecat setahun kemudian. Gelandang Prancis ini lantas mulai kesulitan di bawah Mikel Arteta. Guendouzi punya masalah kedisiplinan, dan Arteta memutuskan untuk meminjamkan ke Marseille. Guendouzi menemukan kembali permainan terbaiknya bersama Marseille. Meski masih terikat kontrak bersama Arsenal hingga 2023, Guendouzi mengaku tidak berminat kembali. Saat ini saya masih dipinjamkan dan masih terikat kontrak saya di Arsenal. Namun Marseille adalah klub yang saya inginkan untuk jadi proyek perkembangan saya ke masa depan. Saya ingin bergabung untuk jangka panjang, ungkap Guendouzi dikutip dari Goal. Guendouzi mengaku sangat nyaman bermain di Marseille. Dia sudah lebih dewasa, permainannya juga lebih sesuai dengan kebutuhan tim. Kenyamanan Guendouzi di Marseille dapat dilihat dari kontribusinya di lapangan. Musim ini dia sudah mencetak 3 gol dan 3 assist dari 13 penampilan. Arsenal incar Dejan Kulusevski. Arsenal sedang berburu pemain jelang pembukaan bursa transfer musim dingin. Meriam London dikabarkan sudah menghubungi Juventus untuk membawa Dejan Kulusevski. Arsenal masih mau memperkuat tim pada Januari 2022. Striker Fiorentina, Dusan Vlahovic adalah target utama Meriam London untuk meningkatkan daya ledaknya di lini serang. Keinginan Arsenal itu belum berjalan mulus karena agen Vlahovic dikabarkan tak mau membuka pembicaraan dengan klub asal London Utara tersebut. Demi berjaga-jaga gagal mendapatkan Vlahovic, Arsenal membidik pemain lain. Pakar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Arsenal telah menghubungi Juventus untuk memboyong Kulusevski. Juventus menebus Kulusevski dari Atlanta senilai 35 juta euro plus bonus 9 juta euro pada awal tahun 2020. Dia kemudian diperkenalkan ke publik sebagai bagian dari Bianconeri pada pertengahan 2020. Winger asal Swedia itu tidak langsung nyetel bersama Juventus besutan Andrea Pirlo. Dia harus berjuang keras mendapatkan tempatnya dan akhirnya mampu tampil 47 kali di musim debutnya. Nah, Juventus saat ini dilatih oleh Massimiliano Allegri. Kulusevski masih belum terlihat sebagai pilihan utama karena kerap tampil sebagai pengganti dari 15 penampilannya. Jika mau melepas pemain berusia 21 tahun itu, Juventus diperkirakan bakal meminta harga di atas modal yang sudah dikeluarkan. Hal tersebut dipicu karena peminat adalah klub asal Inggris yang punya finansial kuat. Diincar Arsenal, Lorenzo Insigne buka suara. Sosok Insigne memang sudah melekat dengan Napoli dalam 1 dekade terakhir. Ia merupakan didikan Akademi Napoli dan sudah menjadi tulang punggung lini serang 1 Partenope sejak beberapa tahun yang lalu. Insigne sendiri kontraknya akan habis di Napoli pada tahun 2022 nanti. Beberapa klub seperti Arsenal dan Manchester United dilaporkan tertarik menggunakan jasanya. Sang agen membeberkan bahwa proses negosiasi kontrak baru Insigne di Napoli berjalan stagnan. Ia menyebut Napoli memberikan tawaran yang kelewat rendah untuk sang penyerang. Dengan situasi begini, pihak Insigne kemungkinan besar bakal cabut dari Napoli. Meski proses negosiasi masih berlanjut, namun sang agen menyebut proses komunikasi sudah berlangsung. Jadi, ia membukakan klien untuk mencoba tantangan baru dalam karirnya. Hal ini tentu membuka peluang Arsenal untuk mendatangkan Insigne sebagai daya gedor tambahan The Gunners. Kali ini kita akan bahas berita kejeniusan Arteta bukan hanya soal taktik. Di awal musim, nama Mikel Arteta adalah calon terkuat manajer yang dipecat pertama di Liga Inggris. Hal ini tidak lepas dari performa buruk Arsenal di awal musim, yang memulai Liga Inggris dengan rentetan hasil negatif. The Gunners bahkan sempat menempati peringkat ke-18 klasemen sementara. Tetapi waktu berjalan memasuki pekan ke-11, Arsenal kini bertengger di 5 besar menggeser Manchester United dan mengemas 20 poin.
Apa yang dicapai Arsenal sejauh ini bukanlah sebuah proses yang mudah. Butuh banyak keberanian yang dikerjakan Mikel Arteta di balik layar. Selain itu, pria asal Spanyol ini menjalin pondasi kuat di jajaran manajemen hingga ke pelatihan di tim junior untuk membangun Arsenal sejauh ini. Namun yang paling penting bagi Mikel Arteta adalah mempercayai skuad yang dipilihnya dan siapapun yang turun dalam 11 pemain untuk memulai laga. Dalam sebuah wawancara dengan The Athletic, Mikel Arteta secara terbuka menjelaskan apa yang dibangun untuk Arsenal. Ketika datang pertama kali setelah bekerja sebagai asisten pelatih di Manchester City, Mikel Arteta melakukan pendekatan berbeda di tempat latihan. London Colney, tempat latihan Arsenal, dirasanya memiliki nuansa yang muram dan berbeda jauh dengan yang ada di Emirates Stadium. Ia mengubahnya. Kini di London Colney semua terasa sangat menggambarkan Arsenal. Wajah legenda klub, jam dinding dari Highbury, tulisan Victoria Concordia Sersit yang memiliki arti menang dengan harmonis, berada di mana-mana. Saya ingin orang kemari dengan rasa personal yang kuat, bertransformasi bahwa melalui sepak bola dan cara bermain sesuai dengan identitas kami, ujar Mikel Arteta. Kami tidak bisa melupakan apa yang dibangun untuk Arsenal. Warisannya untuk kami begitu besar dan saya tidak berusaha menghapusnya, ujar Arteta. Yang menarik, Mikel Arteta juga menekankan bahwa warisan Arsene Wenger tidak boleh dilepaskan dimanapun, baik di tempat latihan ataupun ruang ganti. Setiap harinya, Mikel Arteta akan menghabiskan sarapan dan berbicara dengan anggota klub seperti Edu, yang merangkap sebagai direktur olahraga, Josh Kroenke, Vinnie van Kattesham, Richard Garlick, Tim Lewis, Jonas Ejeval, dan Clary Wheatley. Penting bagi Mikel Arteta menjalin komunikasi dengan para petinggi klub, karena menurutnya kepercayaan yang diberikan untuk klub begitu besar. Laga melawan Watford adalah pertandingan ke-100-nya sebagai manajer Arsenal, dan sejauh ini apa yang dilakukan masih berada di jalur yang tepat. Arsenal di era Mikel Arteta sejauh ini mendapatkan gelar Piala FA, sebuah progres yang cukup apik dan menjanjikan sejauh ini. Kemenangan di Derby London adalah salah satu titik balik dari pemain The Gunners sejauh ini. Setelah awal yang menyedihkan dari 3 kekalahan liga tanpa gol, Arteta yakin momen seperti itu bisa menjadi batu loncatan yang signifikan. Arteta senang melihat tim barunya berkembang. Transfer musim panas Arsenal adalah periode intens yang penuh dengan keputusan penting, yang akan dinilai secara kritis oleh dia dan klub. Mikel Arteta menyuarakannya sebagai dasar, dan dia sangat menyadari bahwa sementara beberapa bagian dari basis penggemar menggunakannya dengan tulus, yang lain melakukannya dengan sarkastis. Dan kemenangan tipis 1-0 dari Watford menjadi kado termanis untuk Mikel Arteta di laga ke-100-nya. Proses yang dijanjikan berjalan sesuai rencana. Dan membangun kembali tim ke jalur juara adalah visinya ke depan.